Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi mengenai similaritas dengan saya sendiri, Hana Agusti Pangestu, dan ada 6 rekan saya, yakni Saya Fariha Aulia Rahma, NPM 005. Saya Arini Kamila Tanaja, NPM 083. Saya Riki Catat Prayogi, NPM 020. Saya Muti Bilkina, NPM 050. Saya Pujananda Asyifa, NPM 086. Saya Italiana Natasha, NPM 107. Langsung masuk ke mungkin materi, langsung saja. yaitu mengenai similaritas. Nah, yang pertama untuk definisi 15.1 menyatakan transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika ada konstanta K lebih dari 0. Sehingga untuk setiap P dan Q, di mana P aksen, Q aksen sama dengan K PQ, dengan P aksen sama dengan TP, dan Q aksen sama dengan TQ. Nah, di sini pada gambar di bawah ini merupakan CAB itu sebangun dengan FDE, di mana dengan konstantanya yaitu 2. Lanjut. Lanjutan dari teorema 15.1 menyatakan jika T kesebangunan, maka yang pertama T memetakan garis pada garis. Yang kedua, T mengawetkan ukuran sudut. Dan yang ketiga, T mengawetkan kesejajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema akibat dari teorema sebelumnya yang menyatakan bahwa kesebangunan ini mengawetkan ketegaklurusan dua buah garis. Nah, untuk pembuktiannya yaitu mengambil garis K dan M yang tegak lurus sehingga sudut antara K dan M ini adalah 90 derajat ke A. Nah, menurut teorema yang sebelumnya yang menyatakan bahwa T ini mengawetkan ukuran sudut, nah karena T kesebangunan maka T ini mengawetkan ukuran sudut. Nah, karena translasi dari K ini adalah K aksen dan translasi dari M ini adalah M aksen, serta sudut antara K dan M ini membentuk sudut 90 derajat, sehingga sudut antara K aksen dan M aksen ini juga 90 derajat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa K aksen dan M aksen ini tegak lurus. Jadi, T ini mengawetkan ketegaklurusan dua buah garis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teorema 15.3 yang menyatakan bahwa jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. Nah, di sini menurut definisi, karena T dan L kesebangunan, maka T dan L adalah transformasi. Nah, kita ketahui bahwa komposisi dua buah transformasi adalah transformasi. Karena T dan L transformasi, maka TL adalah transformasi. Nah, akan kita tunjukkan TL adalah kesebangunan, artinya ada skalar A positif untuk setiap pasang titik P dan Q, P double absen, Q double absen sama dengan skalar K dikali P Q. Dengan P double absen itu merupakan T dikali Q. Nah, di sini dimisalkan LP itu merupakan P absen dan LQ merupakan Q absen. Karena L kesebangunan, maka P absen, Q absen itu merupakan T dikali P Q. Nah, di sini T itu adalah skalar seperti K tadi. Skalar dengan T itu memiliki nilai positif. Nah, kita tahu bahwa L dikali TP adalah T dikali P sama dengan T dikali P. Absen itu merupakan P double absen. Nah, dan untuk T dikali L Q itu merupakan T dikali L Q T dikali Q absen itu merupakan Q double absen. Di sini T kesebangunan, maka P double absen dikali Q double absen itu merupakan L P absen dikali Q absen. Nah, L-nya juga merupakan faktor kesebangunan seperti K dan T tadi.
Nah, dengan L sendiri juga sama, yaitu dengan nilai positif. Dari P absen dikali Hi absen ini, maka T dikali P Hi. Dan P double absen dikali Hi double absen itu merupakan L P absen Hi absen. Nah, di sini kita memperoleh hubungan bahwa P double absen dikali Hi double absen itu merupakan L dikali T dikali PHI, atau P double absen dikali Hi double absen itu merupakan LT PHI. Nah, ini kita ketahui tadi bahwa L yang sudah dijelaskan oleh Mbak Arini tadi di definisi 1, maka di sini terbukti bahwa LT itu adalah merupakan sebuah kesebangunan. Nah, sekarang kita bahas teorema similaritas. Untuk definisi 15.2, bahwa himpunan A dan B disebut sebagai sebangun, dinotasikan A sebangun B jika dan hanya jika ada kesebangunan yang melematakan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya ada contoh 15.2, di mana jika diketahui T itu merupakan kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga DEF seperti yang tertera di gambar 8.23, dan ada titik P yaitu koordinatnya 2,-2, maka kita harus menentukan koordinat titik TP. Untuk penyelesaiannya diketahui bahwa T segitiga ABC itu sama dengan segitiga DF. Nah, seperti pada gambar 8.23 yang artinya itu TA sama dengan TD dan TB itu sama dengan E dan TC sama dengan F. Next. Hal itu berarti AB itu sama dengan 3 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah 0 min 0 dikuadratkan yang menghasilkan nilai 3, dan DE yaitu 0 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah 3 dikurangi 2 yang dikuadratkan menghasilkan 1. Nah, dikarenakan T itu kesebangunan, maka DE itu sama dengan K kali AB. Atau bisa dibilang K-nya itu 1/3. Nah, kita misalkan TP yaitu P aksen, dengan P aksennya itu X aksen, Y aksen. Kita menentukan koordinat P aksen. Dari TA sama dengan D dan TP sama dengan P aksen, maka didapat DP sama dengan K dikali AP, yakni X aksen dikurangi 0 dikurangi 0, kemudian Y aksennya dikurangi 2, menghasilkan 1/3 dikali 2 min 0 dan min 2 min 0. Sehingga menghasilkan X aksen, Y aksen min 2 sama dengan 2/3, min 2/3. Jadi diperoleh X aksennya itu 2/3 dan Y aksennya itu 4/3. Nah, titik P-nya itu 2/3, 4/3. Oke, sekarang kita masuk ke teorema 15.4, teorema kesebangunan. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada tepat satu kesebangunan T sehingga TA sama dengan X, TB sama dengan Y, dan TC sama dengan Z. Bukti akan dibuktikan dua hal, yaitu keberadaan eksistensi kesebangunan itu dan ketunggalan kesebangunan tersebut. Untuk secara lengkapnya, kalian bisa cek di buku geometri halaman 8.27 secara singkat. Pembuktiannya seperti ini. Untuk keberadaan atau eksistensi kesebangunan, karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, ada konstanta K lebih dari 0 sehingga XY sama dengan K kali AB, YZ sama dengan K kali BC, dan XZ sama dengan K kali AC. Dengan menggunakan dilatasi DAK, kita dapat memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ. Dengan panjang sisi AB sama dengan K kali AB, sama dengan X kali Y, koma, BC sama dengan K kali BC, sama dengan YZ, dan AC sama dengan K kali AC sama dengan XZ. Berdasarkan teorema kekongruenan sisi-sisi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Dengan teorema dasar isometri ada tepat satu isometri M yang memetakan A ke X, B ke Y, dan C ke Z. Komposisi transformasi antara M dan D akan membentuk transformasi kesebangunan T sehingga T memetakan A ke X, B ke Y, dan C ke Z. Yang kedua, ketunggalan kesebangunan. Misalkan ada dua kesebangunan X dan T memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ. Untuk membuktikan bahwa X sama dengan T, kita ambil sembarang titik P dan tunjukkan bahwa XP sama dengan TP.
Jika SP sama dengan P dan TP sama dengan P, dengan asumsi P tidak sama dengan P, kita dapatkan bahwa XYZ akan berada pada garis yang sama, yang bertentangan dengan fakta bahwa XYZ adalah segitiga. Oleh karena itu, asumsi bahwa P tidak sama dengan P adalah salah, sehingga haruslah P sama dengan P untuk setiap titik T. Kesimpulannya, teorema ini telah dibuktikan baik dari sisi konsistensi maupun ketunggalan kesebangunan. Selanjutnya ada teorema 15.5. Setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan atau sebuah isometri. Untuk buktinya, untuk mempersingkat durasi, mungkin teman-teman bisa membaca di teorema ini. Kita next saja. Selanjutnya yaitu terkait materi persamaan similaritas. Next. Teorema 15.6, misalkan S adalah similaritas di mana SP sama dengan P aksen dengan PXY dan P aksen X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan PX dikurangi QY dikurangi S, dan Y aksen sama dengan plus minus QX plus PY plus T dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Next. Untuk contohnya yaitu tentukan bayangan titik P 1,2 oleh similaritas yang matriksnya S. Penyelesaiannya yaitu misalkan bayangan titik P adalah titik P aksen X P aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Ini berarti SP sama dengan P aksen. Koordinat P dan P aksen itu kita ubah menjadi koordinat homogen. Koordinat homogen itu kalau ada absis X, kemudian koordinatnya Y, maka ditambahkan aplikat dengan angka 1 agar menjadi koordinat homogen. Sehingga P 1,2 menjadi P 1,2,1, sedangkan P aksennya menjadi X aksen, Y aksen, 1. Dari SP sama dengan P aksen kita peroleh matriks X dikalikan dengan titik P yang sudah ditambahkan koordinat homogennya. Telah dijabarkan menjadi X aksennya sama dengan 10 dan Y aksennya sama dengan 2. Jadi bayangan dari titik P 1,2 adalah P aksen 10,2. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan karena keterbatasan waktu yang ada. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.